tahun yang lalu. Wanita itu dikirim oleh orang tua dan kakaknya ke tempat yang tidak terlihat sinar matahari, air hujan yang dingin menyiram wajahnya. Dia tidak bisa membela diri dan hanya bisa melihat punggung keluarga yang dingin. Di sana, dia tidak hanya harus menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Dia juga harus menghadapi keruntuhan fisik yang cepat. Sebuah laporan pemeriksaan medis menghancurkan harapan terakhirnya. Dokter memberitahunya bahwa dia sudah stadium akhir kanker hati. Hidupnya hanya tersisa kurang dari 3 tahun. Wanita itu tidak menangis atau mengadu. Sebaliknya, dia merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya di dalam hatinya. Dia ingin menggunakan waktu terakhir ini untuk mengambil kembali segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Akhirnya, dia berhasil sampai pada hari kebebasannya, di mana hujan deras turun. Namun, di depan pintu, tidak ada seorang pun. Keluarga ternyata sibuk mengadakan pameran lukisan pribadi untuk adiknya di rumah. Mereka mengelilingi adiknya seperti bintang mengelilingi bulan, memujinya sebagai jenius melukis. Bahkan menarik perhatian para maestro seni untuk datang. Ayah bahkan dengan bangga mengumumkan, adik perempuan adalah satu-satunya putri dalam keluarga mereka. Ketika adik perempuan berpura-pura menyebutkan bahwa dia memiliki seorang kakak, katanya penuh dengan kebencian. Kakak dan ibu juga ikut mendukung pada saat itu. Wanita itu muncul di depan orang-orang dengan angkuh. Keluarga melihatnya. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kebencian. Ayah bertanya mengapa dia muncul lebih awal. Setelah mengetahui bahwa itu adalah pemberitahuan dari pengurus. Dia juga hanya mengira itu adalah penipuan dan memutuskan telepon. Adik perempuan berpura-pura peduli dan mendekat. Dia mengatakan bahwa dia mengabaikannya karena sibuk dengan pameran lukisan. Namun, katakan hatinya yang jahat. Wanita itu berusaha keras untuk menjelaskan. Orang lain mendorong nenek hingga terjatuh. Namun, tidak ada yang percaya. Dalam ingatan yang flashback, adalah adik perempuan yang mengakui mencuri lukisan. Dalam pertengkaran dengan nenek, yang menyebabkan nenek terjatuh. Semua ini dibelokkan oleh keluarga menjadi bukti kesalahan wanita itu. Malam itu adalah pesta ulang tahun adik perempuan. Namun, tidak ada yang pernah mengingatnya. Wanita dan dia memiliki ulang tahun yang sama. Seluruh keluarga merayakan ulang tahun adik perempuan. Namun mereka mengabaikannya. Ayah mencoba membela adik perempuan. Dengan tahu bahwa dia alergi alkohol. Dia malah memaksanya untuk minum alkohol. Jika tetap tinggal, dia mengangkat gelas dan meminumnya sekaligus. Reaksi alergi yang parah membuatnya terjatuh dalam kesakitan. Namun kakak laki-laki malah mengejeknya berpura-pura. Hingga ibu tiba-tiba teringat bahwa dia tidak boleh menyentuh alkohol. Wanita itu akhirnya meledak marah. Dia berteriak dan mempertanyakan keluarganya. Mengapa mereka selalu hanya mempercayai orang luar? Sementara dia, putri kandung mereka, harus diperlakukan seperti ini. Adik perempuan melihat keadaan dan punya rencana. Dia membawakan air panas. Dengan sengaja membuat diri sendiri tersiram air panas di depan, bahkan lebih marah. Mereka mengonkom akan mengirimnya kembali ke tempat itu. Adik perempuan mengambil kesempatan untuk mengajukan. Meminta sebuah lukisan di kamar wanita itu. Itu adalah karya yang dikerjakan wanita itu dengan sepenuh hati. Karya yang mencatat kebenaran kelahiran nenek mereka. Wanita itu bersumpah tidak akan mengikuti perintah adik perempuannya dan berpura-pura merasa tertekan. Dia bilang hanya ingin berbagi. Namun, dia salah dipahami oleh kakak perempuannya. Ibu benar-benar kehilangan kesabaran. Tidak hanya mengambil lukisan tersebut, tetapi juga mengunci wanita itu di dalam kamar. Membiarkannya merenung sebelum pameran lukisan adiknya berakhir. Pintu dikunci rapat. Waktu wanita sudah sangat sedikit. Dia tahu tentang lukisan ini. Ini adalah harapan terakhir dia dan neneknya. Dia harus menyelesaikannya sebelum hidupnya habis. Agar semua orang melihat siapa adiknya yang sebenarnya.